Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian hari ini hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Firman Tuhan tertulis dari Kitab Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Nats ini, renungan ini adalah berupa nasihat teologi praktik oleh Rasul Paulus kepada masyarakat yang dilanda pergumulan di kota Roma pada saat itu. Teologi praktik dari Rasul Paulus ini terproduk dari hasil pergumulannya, tercipta dari hasil meditasinya dengan Tuhan untuk mengetahui siapa sebenarnya dirinya, walaupun sudah rasul, tapi masih menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena untuk melihat prospek hidup ke depan, kita harus jujur melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Maka ketika kita tahu siapa diri kita, maka kita bisa menyikapi secara jelas dunia yang kita tempati ini. Kita harus tahu siapa kita kalau kita mau eksis hidup di dunia ini. Maka Rasul Paulus mengatakan jangan serupa dengan dunia ini. Berarti untuk menghadapi dunia ini harus punya sikap. Kalau tidak, dunia ini akan menghancurkan kehidupan kita. Karena kita masih di dunia ini, dikatakan di sini, kita akan gunakan totalitas hidup kita, hati kita, bahkan iman kita untuk menjawab dunia ini. Karena apa? Karena dunia ini jahat. Sifat dunia ini tidak pasti. Sifat dunia ini adalah fana. Maka harus jelas sikap kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dalam mengabdikan diri juga melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Bekerja setiap hari atau bersosialisasi kepada siapapun. Kita jangan menyerupakan diri dengan dunia ini. Kalau serupa dengan dunia ini, maka esensi kebenaran dari Allah pasti tidak kita tahu lagi. Karena dunia ini tidak suka kebenaran daripada Allah. Dunia ini benci tentang kebenaran Tuhan. Itu sebabnya harus jelas membangun sikap terhadap dunia ini, agar kita jangan sama dengan dunia ini. Maksud Rasul Paulus di sini bukan mengatakan dunia secara ansih, tetapi dunia yang kita diami sampai dengan sekarang. Kalau dikasih Tuhan kesempatan. Karena dunia ini penuh dengan tantangan. Sehingga sering kita lupa diri tentang apa yang baik kalau kita hidup di dunia ini. Karena pengaruh dunia ini sangat besar terhadap kebaikan-kebaikan yang ada.
Dan kita secara tidak sengaja bisa jadi kompromi dengan dunia. Maka sering orang Kristen memperalaskan karena dia masih hidup di dunia, seolah-olah ditoleransi. Dia hidup di dunia, maunya bisa melakukan dosa, maunya bisa berbuat yang tidak baik. Seolah-olah dunia ini menjadi alasan. Katanya karena masih hidup di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, jangan berharap kepada dunia. Itu arti jangan serupa dengan dunia. Jangan berharap kepada dunia. Kenapa? Karena mana mungkin kita mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Karena dunia ini tidak pasti. Karena dunia ini sebentar saja. Maka terjadilah sikap yang baik terhadap dunia ini. Supaya kita jangan dihantam oleh dunia ini juga. Supaya kita hidup di dunia, jangan bercampur kekeliruan, jangan bercampur ketidakbenaran kalau menyerupakan diri dengan dunia ini. Yang jelas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada batas-batas kita hidup. Apa kata Rasul Paulus di sini? Batas kita hidup di dunia ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak dunia. Kalau eksis hidup di dunia, harus ada keyakinan agar jangan dirusak dunia ini. Silakan jangan tinggal di dunia ini. Kalau memang kita tidak mengetahui apa sikap kita di dunia ini. Padahal itu sebenarnya sangat lucu. Kita masih tinggal di dunia, tapi Rasul Paulus berkata jangan serupa dengan dunia ini. Karena kita masih hidup di dunia dan tinggal di dunia, maka dikatakan di sini, siapa yang berani hidup di dunia harus memiliki keyakinan. Keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Baru yang kedua, yang berhak tinggal di dunia adalah orang yang bisa merubah budi. Dan berubahlah budimu. Jadi semasa masih kita hidup di dunia, orang yang tidak berubah mungkin sangat sulit mengenal kehendak Allah. Tapi perubahan budi dimaksudkan di sini supaya kita semua menjadi orang-orang yang rohani di dunia ini. Dibutuhkan orang rohani yang tinggal di dunia ini. Tanpa perubahan budi, kita tidak dapat mengenal kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna, ditentukan perubahan budi kita masing-masing. Oleh sebab itu, dimanapun kita bekerja kita setiap hari, jangan serupakan dirimu dengan dunia ini, supaya pekerjaan kita ini menjadi ibadah bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami setia mengikuti Tuhan. Karena firman ini mengingatkan kami semua, walaupun kami masih di dunia, tetapi kami tidak serupa dengan dunia ini. Kalau kami serupa dengan dunia ini, maka dunia ini akan menghancurkan hidup kami. Karena dunia ini sangat jahat, dunia ini tidak tetap, dan dunia ini sangat fana. Tidak mungkin kami mengharapkan yang tidak pasti. Yang pasti adalah kehendak Tuhan. Maka selama masih Tuhan berikan kesempatan kepada kami semua untuk hidup di dunia, dibutuhkan perubahan budi dan punya keyakinan. Orang yang tinggal di dunia harus memiliki keyakinan supaya dapat membangun sikap yang jelas terhadap dunia ini. Dibutuhkan orang-orang yang rohani tinggal di dunia ini. Berkati kami melalui renungan ini. Berkati semua orang Kristen yang bekerja saat ini, pada hari ini. Berkati pekerjaannya. Biarlah mereka bekerja tidak menyerupakan diri dengan dunia, tetapi tetap sama dengan kehendak
Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin.